Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan kami. Hari ini konten saya ditemanin dengan Bang Nazim. Halo. Bang Najim hari ini lelangan dapat berapa unit Bang? Alhamdulillah dapat 2 unit. Dapat 2 unit. Ya. Oke. Apa namanya? Kali ini lagi rame nih. Kontennya kita mau coba konten ya ngikutin tren. Nah, trennya lagi rame tagar Chef Raja Ampat. Ya. Chef Raja Ampat. Nah, jadi kalian mungkin tahu ya kalau di yang sekarang rame itu di Raja Ampat rencananya tempat itu akan dijadikan pertambangan. Ya. Akan sini Bang Wiwit, sini Bang Wiwit. Oh, coba. Nah, dia udah dikeluarin izin pertambangan. Bahkan di salah satu pulau sudah berjalan. Nah, gimana ini? Ya kita sih pengennya sebenarnya pro dan kontra ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi ya udah kita bahas supaya ya kita sih bukan ahlinya, cuman ya analisa kita aja, Bang. Pendapat kita sendiri aja. Santai-santai aja. Iya. Santai. Tidak bertujuan untuk mendiskreditkan atau mainnya tertentu. Cuman kita mau bahas tuh maksudnya apa sih dampaknya? Iya kan, plus minusnya ya. Iya. Nah, kalau secara pribadi, Bang, pendapat lu tentang izin pertambangan di Raja Ampat gimana, Bang? Kira-kira? Kalau pendapat gue sih nggak setuju ya Bang ya. Karena setuju. kan itu kekayaan alam Indonesia ya. Lagi juga kan turis kadang kan suka ke situ kan. Jadi ya kayak tanda kutip merusak alam lah ya Bang ya. Kalau bisa jangan di situ. Kalau bisa apa di tempat terpencil yang lain, jangan di Raja Ampat. Itu kan bagus banget kan keindahan alamnya gitu Bang. Oke, itu pendapat Bang Najim. Saya juga sebenarnya sih ya sebenarnya nggak setuju kalau dieksplorasi begitu, karena kita lihat kalau biasanya kalau sudah dilakukan pertambangan itu itunya ekosistemnya tuh rusak biasanya ya Bang ya. Iya, ekosistemnya. Kita kan dari dulu kan diajarin untuk melestarikan ya. Melestarikan sumber daya alam kita atau budaya kita, itu kan nggak lepas soalnya dari tempat kita hidup, tempat budaya itu nanti berdampingan. Iya, berdampingan gitu. Nah, sedangkan ini tapi kita tahu juga mereka nambang itu kan untuk nyari nikel, Bang. Iya. Nikel itu salah satu bahan utama untuk Pesawat. Ya, salah satunya sekarang lagi rame itu baterai. Ya. Baterai, karena kan sekarang kan udah eranya motor sama mobil listrik. Iya. Nah, karena motor sama mobil listrik ini kebutuhan nikel ini jadi Naik. sangat naik. Ya nikel sih sebenarnya kalau dulu juga ini ya, cuman nggak butuh banyak. Soal kayak di besi aja tuh ada nikelnya juga Bang. Cuman nggak banyak lah ibaratnya. Buat di rumah apa di industri itu tuh dipakai, cuman nggak banyak. Nah, yang bikin kebutuhan yang melonjak tinggi itu karena untuk baterai Bang. Iya. Kalau menurut gua kalau buat jangka panjang untuk era yang lebih maju sih gue setuju. Kayak misalkan nanti bensin diganti motor listrik atau mobil listrik, gue setuju. Tapi kan ini maksudnya jangan di tempat yang ini, maksud gua mungkin kita cari lagi nikel di tempat lain, karena itu kan udah kekayaan alam yang sejak dulu. Jadi kan buat turis buat datang ke sini kan termasuk itu juga kan mengundang dia juga kan untuk datang gitu Bang. Kalau bisa sih cari tempat yang lain gitu, nikel yang lain. Oh gitu. Jadi lu sebenarnya setuju sama tambangnya? Tambangnya setuju. Tambangnya kalau buat setuju. jangka panjangnya setuju. Karena kan buat mengurangi polusi pada di negeri ini. Nah, gitu. Oke, nah ini menarik nih. Makanya gue pengen bahas nih. Ya. Jadi sambil minum dulu Bang. Minum dulu. Abis ngecek unit, dapat unit, ya capek nih. Udah dari pagi biasanya dia ngecek unit. Nah ini menariknya begini Bang. Menariknya begini. Ya tadi seperti gua tadi bilang kan nikel ini dipakai untuk kebutuhan baterai listrik. Nah baterai listrik ini lagi rame karena dibutuhkan sama motor sama mobil listrik. Nah cuman kalau kita ngomong nih sebenarnya inilah makanya jadi perdebatan. Jadi listrik ini sebenarnya juga bukan artinya zero emission, bukan berarti tanpa ada polusi. Tetap ada polusinya Bang. Kenapa?
Karena untuk menghasilkan listriknya pakai pembangkit listrik tenaga batu bara biasanya. Nah, pembakaran dari batu bara itu kan bikin polusi. Jadi emang hasilnya listrik tuh tanpa emisi, tapi sebelum menjadi listrik itu kan diproses. Nah, prosesnya itu pakai pakai batu bara. Nah, apalagi ditambah ini, ternyata untuk bikin baterainya juga harus melakukan pertambangan. Nah, artinya bisa berkali-kali lipat itu emisinya tuh. Iya, berkali lipat. Iya kan? Mungkin ada lagi yang nikel-nikel lain nanti dicari. Kalau kekurangan nikel dari situ mungkin. Nah, makanya ini yang pengen gue sampein begini. Kayak di negara ini kan yang lagi maju banget ini teknologi listrik ini kan Cina. Bener kan ya Bang ya? Nah, tapi kita tahu pemain otomotif tuh yang bagus tuh biasanya Jepang. Nah, Jepang itu tidak bikin mobil listrik. Dia malah bikin mobil hidrogen. Karena dia tahu hidrogen ini yang bener-bener zero emission. Jadi dari cara ngedapetinnya juga nggak perlu nggak perlu eksplorasi pertambangan segala macem. Dan terus juga ketika udah jadi nih produk jadinya, nah, lu mungkin udah lihat motor yang kayak ini tapi itu powered hidrogen, tahu ya Bang ya? Lu lihat kayak dengar udah yang kayak bukan kayak motor tuh, kayak kita naik apaan tuh. Ya kalau dengar udah, tapi kalau ngelihat dari YouTube belum sih. Belum. Belum gua. Belum sampai situ. Kalau listrik udah sih. Iya. Ya, jadi ada kan teknologi hidrogen. Nah, Jepang itu sedang mengembangkan hidrogen. Jadi perdebatannya ini listrik ini sebenarnya ya gimana ya? Apakah benar-benar solusi atau jangan-jangan bukan solusi gitu, Bang? Maksudnya, Bang. Karena terlalu kisruh gitu. Kita emang kayak kita sekarang kan motor bensin ya, mobil bensin. Bensin pun kita kan tambang gitu, keruk. Cuman kan dia cuma gali doang. Dia gali, dia sedot tuh. Karena bentuknya cairan. Sedangkan ini bener-bener di tanahnya, Bang. Benar-benar satu pulau ya. Iya, dikeruk gitu tanahnya. Di ini sampai kita nggak tahu sampai kedalaman berapa itu. Pokoknya sampai nikelnya habis baru itu. Jadi nanti pasti setelah kalau misalnya tambang minyak nih, paling kan satu titik nih dibor nih, ya paling radius berapa aman tapi nggak rusak gitu. Nah, sedangkan kalau ini ya emang diambil tanahnya, mungkin dia di bawah, gimana tuh Bang? Kalau menurut gua tetap masih setuju kalau untuk listrik, kayak karena kan negara maju aja sekarang, contohnya Cina kan sekarang udah berkembangnya udah ke listrik semua. Bahkan sekarang kayaknya Cina udah nggak ada bensin Bang. Iya benar. Udah listrik semua. Dari sepedanya, dari skuternya, dari motornya udah listrik, dari mobilnya udah listrik semua. Kalau buat jangka panjang dan era lebih maju, gue setuju. Tetap listrik, tetap oke. Apalagi di Indonesia biaya minimum dari pajak dan biaya perawatan lebih murah Bang ya kan? Dari pajak murah ketimbang motor bensin, pajak murah. Terus kalau biaya dari subsidi dari negara juga kan murah, masih ada juga kan kalau untuk kita beli baru gitu. Tapi kalau misalkan untuk pengerukan atau segala macam, ya gue nggak setuju. Takutnya berdampak lain, misalkan ya amit-amit kayak gempa bumi kan itu dampaknya dari itu gitu Bang. Atau tsunami, longsor gitu Bang. Oke. Nah, ini lagi nih. Satu lagi pemikiran lagi. Tadi kan dibilang di negara kayak di Cina aja itu mereka sudah pakai rata-rata tuh mobil dan motor listrik gitu. Sepeda listrik, motor listrik, ini listrik. Ya oke. Karena emang perkembangan di Cina itu ya mereka lagi mengutamakan teknologi listrik ini. Itulah kenapa Cina mau investasi di Indonesia, karena salah satunya adalah untuk mendapatkan bahan bakunya dan makanya mereka bisa inian. Jadi kan mereka tuh kan sebenarnya intinya mereka jualan Bang. Mereka jualan, harganya murah dia inian ya supaya ya orang mau pakai produknya mereka. Nah makanya Cina pun juga berambisi sekali untuk berinvestasi karena di sini juga sebagai kalau nggak salah emang untuk stok nikel terbesar di dunia itu emang ada di Indonesia Bang. Di Indonesia. Bener, makanya Indonesia tuh kaya banget tuh Bang. Iya. Kaya banget. Nah makanya ini jadi target marketnya si Cina. Karena Cina bisa mendapatkan benar-benar bisa mendapatkan sumber, apalagi kalau misalnya ya tahu sendirilah di Indonesia lah. Ya mereka bisa dapat dengan harga murah gitu. Iya kan? Mereka bisa dapat harga murah. Ya tapi
apakah ini baik buat generasi penerus kita kan ya? Apalagi kita maaf aja, kita cuman baru bisa jual bahan baku doang, bukan sebagai misalnya industri. Kita bisa bikin nih mobil listrik nasional buatan Indonesia, diolahnya dari orang-orang kita juga, bahan bakunya dari kita juga kan sebenarnya kita cuma dijadiin cuman inian doang bang. Kalau kita kan disebutnya negara berkembang, masih berkembang bang. Bukan Jadi menurut lu kita belum sanggup tuh? Belum, tapi ada beberapa yang udah. Kalau nih Cina kan setahu gue udah negara maju. Ya sebenarnya sih itu kan balik lagi dari pemerintahnya bang. Kalau pemerintah di Cina mereka dukung bang. Sebenarnya mobil listrik dulu ada bang, kayak si Dahlan Iskan itu kan dulu pernah bikin kan. Ada. Cuman malah diremehkan, nggak didukung, Tapi dibilang. sekarang juga ada produk Indonesia itu yang dipakai presiden kan produk Indonesia. Iya. Cuman maksudnya begini, negara lain aja itu bisa nggak sih kita kalau misalnya negara kan lucu bang, bahan bakunya kita ekspor keluar. Nanti jadi kita cuma dapat duit sedikit lah. Habis itu nanti udah jadi produk jadi dijual lagi di tempat kita. Kayak ibaratnya kita aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya kalau dari segi bisnisnya kita bisa mengoptimalkan dengan baik, ya oke juga menurut gua. Dan anak bangsa juga ya pengangguran juga bisa mengurang kan bang. Ya oke sih kalau segi bisnis. Tapi kalau segi pengerukan atau segala macam ya sulit juga sih, karena itu wadah kita mencari menarik dunia untuk melihat alam Indonesia gitu bang. Salah satunya adalah pariwisatanya di kita itu lah. gitu bang. Tapi gue mau ini ngomong juga nih ya sebenarnya nih ya. Sekarang kita begini aja, kita boleh jujur-jujuran aja. Ya memang kalau menurut gua tuh tadi yang pertama itu dukungan pemerintahnya agak kurang ya. Agak kurang. Artinya gini, untuk putra-putri anak bangsa mungkin yang pengen eksperimen, pengen nyoba gitu tuh kadang-kadang ya terlalu ribet Ya, birokrasinya. memadai, ya. Iya, nggak ada dukungan mana-mana gitu. Nggak ada dukungan kemana-mana, alat juga nggak ada, Iya. modal juga nggak ada. Nah, pun bang begini bang. Misalnya udah jadi produknya, orang-orang kita pada mau beli nggak? Kadang-kadang kan gitu bang. Orang-orang kita tuh pada maunya import minded, otaknya otak import gitu, bukan otak itu. Ya bener nggak bang? Iya. Ya sebenarnya nih kayak misalnya saya terlepas dari politiknya ya. Politiknya kita lepas. Kalau kita ngomong nggak mau ngomong ke arah politik lah ya. Artinya gini, politiknya kita lepas. Saya nggak mau bahas politik karena tapi sebenarnya politik itu punya peranan sangat penting dalam ini. Kita ngomong produk mobil nasional aja. Kayak udah bertahun-tahun kayak zaman dulu, zamannya waktu Presiden Soeharto ada mencanangkan mobil nasional yaitu mobil Timor. Kalau lo tahu. Iya, Timor tahu. Timor tahu kan? Ya, tahu gua. Tapi ternyata yang disebut mobil nasional mereka impor cuman ganti branding aja. Oh, iya. Iya kan? Ternyata mereka tuh sama kayak Hyundai. Iya. Nah, terus ada lagi nih mobil nasional SMK. SMK ya tahu Oh gua. ya kan? Nah, ternyata juga ya banyak kan itu cuman ngambil terus di branding ulang gitu bang. Seakan sayang banget ya. Ya kita ngelepas polemiknya lah, polemik katanya itu bohongan ini. Ya tapi itu kita lihat sendiri. Rakyat kita sendiri kurang mendukung gitu bang. Kayaknya ngerti nggak maksud gua bang? Iya, tahu. Jadi kita udah nggak mau kerja keras, nggak mau mikir untuk bikin produknya. Terus juga kalaupun jadi juga nggak mau beli. Jadi otomotif kita jadi nggak berkembang, kita lebih jadi konsumen aja gitu. Kita beli motor dari Jepang. Sekarang mobil-mobil listrik dari Cina bagus-bagus kan? Iya. Bagus-bagus. Kita borong-borong langsung beli gitu. Padahal Iya. kayak kita nggak berdaya gitu bang. Menurut lu gimana bang? Lu sebagai anak guru bang, coba ini anak guru nih coba. Kalau menurut Lu gua anak STM juga kan? STM juga. Lu belajar mesin kan? belajar mesin. Lu belajar nggak manufacturing? Bikin Arti gua ya, juga oke. anak ekonomi juga gua. Iya, oke. Iya. Kalau menurut gua sih contoh negara lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Iya. Nah, kita harus bisa sabun pakai sabun produk sendiri, sendal pakai produk sendiri, baju, celana harus pakai produk sendiri, dan kendaraan juga harus pakai produk sendiri. Gimana caranya? Ya belajar, dan banyak pengetahuan. Ya kita
misalkan kalau misalkan diberi contoh ya, inian aja, misalkan anak Indonesia taruhlah di Cina cuman berapa atau setahun 2 tahun untuk belajar di Cina, ya balikin lagi ke sini dan perkembangin lagi anak-anak Indonesia yang di sini. Jadi untuk belajar ke sono aja nggak apa-apa, nanti ketika balik ke sini ya dia harus udah bisa bikin produk sendiri, seperti itu Bang, untuk anak-anak mudanya Bang, gitu Bang. Balik lagi Bang, sebenarnya banyak SDM kita tuh yang bagus, yang pinter-pinter, dan di pabrik-pabrik otomotif di luar nih, mau pabrik besar selain otomotif juga di bidang-bidang lain, itu banyak ternyata orang di belakang layarnya itu orang Indonesia Bang, yang kerja di sana. Ya balik lagi, mereka kenapa mau kerja di sana? Karena mereka lebih dihargain Bang dibanding di sini Bang. Ya. Nah, di sini belum tentu kalau kerja di perusahaannya dihargain gitu. Nah terus kemudian pun kalaupun udah jadi nih merek kita, belum tentu laku Bang. Jadi masalahnya di kitanya sendiri Bang. Maksudnya kita sebagai masyarakat ya, yang udah merasa kalau barang lokal tuh kurang kualitasnya gitu Bang. Ya, kalau, menurut lu kalau kayak gitu gimana Bang? Kalau menurut Berarti gua, kan harus ada yang dirubah Bang. kalau menurut untuk pandangan masyarakat ya harus percayalah produk, Harus percaya ya produk kita sendiri. Dan kalau misalkan untuk yang orang Indonesia ke luar negeri, ya pulanglah ke negaranya dan kembangin di negaranya sendiri gitu Bang, menurut gua. Ya ajarinlah anak-anak yang di bawah usianya dia biar lebih pintar kayak dia, bisa jadi bisa lebih pintar dari dia karena ilmunya yang udah cukup di negara lain gitu Bang. Ya balik gitu, seperti itu Bang. Nah ini juga nih, ya kayak dulu zamannya B.J. Habibie kan, bisa bikin pesawat Bang. Indonesia udah bikin pesawat, tapi dipakainya di sono. Iya, di luar negeri baru bisa dihargain, di sini nggak dihargain. Sekarang perusahaannya ya nggak ada beliau, jadi caur dah. Nah terus sekarang ya balik lagi sih, ya itu akhirnya ke politik, ke ituan pemerintah ya. Tapi ya udah, mungkin pemerintah politik punya jalurnya sendiri lah, punya alurnya sendiri. Cuman maksud saya yang bijak, yang kita kan nggak bisa nunggu peran serta pemerintah terus gitu. Kita harus ada inisiatif untuk bergerak. Ya bergeraknya ya tadi seperti itu tadi, kata Bang Najim, kita terus gali ilmu. Nah setelah gali ilmu, coba untuk membuat suatu produk ya, create. Jadi juga bukan cuman kita beli, cuman untuk membuat suatu produk itu memang butuh waktu yang panjang dan lama. Terus kemudian juga, nah paling penting itu, nah saya ngomong masalah kayak di Cina aja deh. Di Cina itu kenapa mereka industrinya bisa maju? Karena emang orang-orang di sana bangga produk buatan sendiri. Termasuk Jepang juga, orang Jepang itu bisa maju karena produksinya mereka sendiri yang beli gitu. Maksudnya rakyatnya yang beli. Nah kalau kita tuh malah kebalikannya, kita menilai barang kita jelek tapi dan mengagung-agungkan barang dari luar, orang lain. Nah makanya kita nggak bakal bisa jadi negara maju Bang kalau kayak gitu Bang. Cuman kita bisa ngejual ini doang, apa, mentahannya doang. Iya, kita cuma sebagai market doang, kita cuma jadi marketnya buat orang-orang itu. Nah ini yang ke depan. Nah kita balik lagi ke poinnya, Raja 4 safe atau enggak. Nah ini ya kayak tadi, kalau Bang Najim pendapatnya dia sebenarnya setuju, cuman jangan di situ karena di situ lokasi wisata yang bisa dikembangkan, misalnya dari sisi pariwisatanya. Kita bisa menarik para wisatanya untuk turis datang keindahannya Indonesia. Dan kita pun bisa menikmati keindahan alam yang sebenarnya di tempat-tempat lain itu nggak ada. Nah itu emang ya seperti keajaiban dunia lah ya Bang ya. Keajaiban dunia yang emang bener harus dilestariin ya Bang. Nah tapi kan tahu gua para wisata kita ya pas dipegang Sandiaga Uno naik Bang. Ya itu tadi, ya semua ujung-ujungnya kan dari orang pemerintahnya, orang yang berkepentingannya lah yang bisa ngambil kebijakan. Cuman ini kan izinnya sudah udah turun juga. Udah istilahnya udah ketok palu. Makanya ini kita terus mensuarakan supaya ada pertimbangan lain atau seperti apa ya. Cuman ya itu tadi pun listrik ini bukan suatu solusi jangka panjang. Kalau menurut saya sih paling nanti mentok-mentoknya hybrid sih. Mentok-mentoknya hybrid. Jadi tetap menggabungkan antara bensin sama listrik.
kalau full elektrik banget kayaknya berat deh. Kayaknya berat. Terus ada banyak kontradiktifnya sendiri. Nah, nggak tahu nih kalau yang hidrogen. Hidrogen emang kalau bisa diproduksi secara massal dan murah dan ini ya itu salah satu Alternatif lain. iya alternatif lain yang mungkin lebih bagus. Tapi kalau saya untuk Raja Ampat ini posisinya adalah kalau saya pribadi menolak apapun. Artinya menolak saya juga tolak juga teknologinya karena menurut saya teknologinya masih terlalu rentan. Masih belum terbukti. Nah, kalau banyak influencer mungkin ada yang ngecek unit. Influencer membangga-banggakan mobil listrik. Ya, kalau menurut saya itu hanya FOMO aja. FOMO. Karena masih jauh. Teknologi baterai ini masih jauh sebenarnya. Nah, kalau kita buat apalagi kan depresiasinya, Bang. Kita beli mobil apa motor listrik, begitu kita pakai sebulan atau seminggu aja harganya udah jatuh banget. Bener memang perawatannya lebih murah, tapi harga jualnya dalam. Kalau bukan orang kaya mah ya janganlah. Terus kalau cuman kendaraan pertama jangan ya, Bang. Jangan sih. Jangan ya, tetap masih mending ada mesin bensin dulu ya. Ya kalau mau beli kendaraan yang buat sehari-hari ya jangan. Kalau mau beli jangan beli yang baru. Nah, takut sakit hati harganya. Nah, apalagi dengan harga yang kayak tadi tuh. Kita tanah bumi pertiwi kita digali dengan beringasnya, dieksploitasi dengan beringasnya. Kita udah banyak lah Kalimantan hutannya udah dieksplorasi buat perkebunan, ya kan. Terus juga Sumatera juga udah tanah-tanah hutannya udah banyak-banyak beralih jadi perkebunan. Sulawesi juga pertama Papua udah jadi itu tambang emas. Kalau kita udah begitu nanti kekayaan alam apalagi yang kita bisa punya ya, Bang ya. Padahal orang luar negeri itu pengen banget menghargai hidup itu dengan cara menghargai keindahan alam ya, Bang. Iya, pasti. Jadi di atas segalanya ya sebaiknya kita jaga dan kita rawat lah. Itu pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa kasih kita negeri yang indah, negeri yang kaya ya. Apalagi kalau ternyata bukan bangsa kita juga yang menikmati hasilnya. Dan kekayaan alam juga bisa dimanfaatin kan dari para wisatanya. Iya. Jadi bisa nambah keuntungan juga kan. Maksudnya Bang Najim ini gini, kalau ke pariwisata itu kan berarti kan orang kita sebagai pelakunya. Iya, pelakunya. Artinya dapat duitnya juga muter di Indonesia. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi memberdayakan masyarakat Indonesia ujung-ujungnya. Tapi kan kalau kayak begini, kita jual keluar. Habis itu yang luar yang untung. Kita emang dapat duit tapi sedikit. Duit banyak gedenya tuh lari keluar. Nanti dia jadi produk, kita beli lagi nih. Duitnya lari lagi keluar. Yang kaya itu pabrik di luar. Bener nggak, Bang? Yang tenaga kerjanya itu orang luar. Jadi duitnya lari keluar. Tapi kalau misalnya kayak tadi Bang Najib bilang pariwisata. Nih misalnya hotelnya ya, Bang ya, orang kita. Tour guide-nya orang kita. Terus abis itu mungkin kalau bisa yang pertambangannya ya dari anak Indonesianya, Bang. Kalau bisa. Jadi biar kita mengurangi pengangguran di Indonesia gitu, Bang. Kalah ininya, Bang. Iya, benar. Karena dari luar itu mereka udah siap nih. Iya. Mereka secara peraturan didukung sama pemerintahnya. Iya sih. Jadi mereka siap. Kita kan agak-agak gimana ya, anak tiri kalau itu. Gua masih sedih juga sih pengangguran di Indonesia, masih banyak banget orang pengangguran, Bang. Bener. Apalagi yang lu ngeliat kan yang di Bekasi itu yang lowongan baru buka job fair yang lamar ribuan, ratusan ribu. Iya, yang lama ribuan, yang keterima cuma berapa. Iya. Itu sedih banget sih. Sampai ada korban ya kan. Iya. Ketindihan atau keinjek-injek gitu sih kalau menurut gua. Dan ya kalau misalkan ya membudidayakan anak muda pasti maju generasi emas, Bang. Bener. Menurut gua. Nah, itu bagus tuh kata-katanya Bang Najim. Ya sebenarnya kita punya banyak SDM. Kita punya SDM, kita punya SDA juga berlimpah. Sumber daya alam dan sumber daya manusia kita berlimpah. Cuman balik lagi bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Nah, terutama balik lagi kalau nanti pun jadi produk. Sekarang apakah saya mau pakai itu produknya, mau beli, mau dukung, support dukung brand lokal, support dukung produk lokal. Local pride, Indonesian pride, benar nggak, Bang? Iya, benar. Jangan kita cuma di mulut doang, kita ngomong begini-gini, tapi apa yang kita beli, apa yang kita pakai, apa yang kita inian, semua kita belinya dari luar. Iya. Semua, ini nggak usah jauh-jauh, kita punya duit dikit,
pergi jalan-jalan ke luar negeri buang duit sono. Iya kan jalan-jalan. Di sini banyak ya. Padahal di sini banyak. Nah, terus kemudian kita beli produk-produk sana mahal. Padahal kita tahu bahan baku niannya juga orang Indonesia dari Indonesia. Dari sini juga. Nah, tetapi ya itu tadi. Ya, tapi semua ini butuh dukungan pemerintah. Iklimnya, ekosistemnya harus benar-benar didukung. Tapi juga ada satu lagi yang itu 50% pemerintah, tapi 50% adalah ya kitanya sendiri, kita rakyatnya sendiri harus mau, harus dukung gitu. Jangan cuman dibatas mulut saja. Kira-kira gitu ya Bang ya? Ya. Cukup sekian Dan terima kasih. terima kasih. Ciao.